Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Raihan, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung dengan NPM 2413025033. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari IPOS teman-teman, input, proses, output, dan juga storage. Nah, kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Komputer merupakan perangkat elektronik yang dirancang untuk mengolah data menjadi informasi melalui tahapan yang sistematis. Salah satu model yang digunakan untuk menjelaskan mekanisme kerja komputer adalah input, proses, output, dan storage. Jadi gini teman-teman, seperti yang udah kita tahu ya, komputer itu adalah perangkat elektronik gitu ya, yang bekerja melalui tahapan-tahapan yang sistematis pastinya. Nah, salah satu model yang paling dasar untuk menjelaskan mekanisme itu adalah IPOS, input, proses, output, dan juga storage. Nah, kenapa model IPOS ini teman-teman itu sangat penting untuk kita? Kenapa? Karena IPOS ini bisa membantu kita gitu ya untuk memahami bagaimana cara kerja dari komputer gitu ya, mulai dari menerima data, lalu diolahnya, lalu menghasilkan keluaran hingga yang namanya menyimpan data untuk digunakan kembali gitu. Selanjutnya kita masuk ke input teman-teman. Jadi input itu adalah komponen perangkat yang keras yang berfungsi untuk menerima data atau instruksi dari luar sistem komputer agar dapat diproses lebih lanjut. Nah, tahap pertama dari IPOS ini itu adalah input ya teman-teman. Semua interaksi manusia dengan komputer itu selalu dimulai dari yang namanya perangkat input gitu. Misalnya nih kayak keyboard untuk kita mengetik, atau seperti mouse untuk kita mengklik gitu ya, atau kayak touchscreen untuk sentuhan dan lain sebagainya. Nah, ada juga input tidak langsung teman-teman. Nah, seperti apa ya? Seperti scanner ataupun kayak kamera digital. Nah, bahkan sekarang itu input itu bisa berupa sidik jari gitu ya, atau kayak pengenalan wajah gitu. Tanpa input ini teman-teman, komputer itu tidak bisa berfungsi gitu ya, karena tidak ada data yang dapat diproses gitu. Selanjutnya kita masuk ke proses teman-teman. Proses. Nah, tahap proses dalam model input, proses, output, storage dijalankan oleh Central Processing Unit atau CPU yang sering disebut sebagai otak komputer. Nah, jadi tahap kedua ini teman-teman itu adalah proses gitu ya, yang dikerjakan oleh CPU atau biasa kita sebut dengan otaknya komputer gitu. Nah, jadi CPU ini itu mengeksekusi instruksi gitu ya, ataupun perintah gitu ya, dengan mekanisme yang namanya fetch, decode, execute gitu. Nah, di dalamnya itu ada yang namanya ALU gitu ya. Nah, ALU ini itu untuk perhitungan gitu ya, ataupun kayak logika gitu. Dan juga ada CU gitu ya, atau Central Unit gitu ya, untuk mengendalikan jalannya instruksi, jalannya perintah gitu ya. Serta ada namanya register gitu ya, tempat untuk menyimpan data sementara gitu. Nah, semakin canggih prosesor, maka semakin cepat pula data itu bisa diproses gitu. Selanjutnya kita masuk ke output teman-teman. Nah, perangkat keluaran atau output device merupakan salah satu komponen penting dalam sistem komputer gitu ya, karena berfungsi menyalurkan hasil dari proses pengolahan data kepada pengguna gitu. Nah, di semua hasil olahan CPU tadi teman-teman, di bagian tahap proses itu ya, itu akan ditampilkan melalui perangkat perangkat output gitu ya, baik itu berupa soft copy gitu ya, kayak seperti tampilan di monitor, ataupun kayak suara gitu dari speaker, itu namanya soft copy, ataupun kayak hard copy-nya nih kayak printer gitu ya, kalau kita ngeprint kertas dan lain sebagainya, itu adalah output hard copy gitu ya. Nah, perkembangan teknologi itu teman-teman ya membuat output ini itu semakin beragam. Misalnya nih kayak layar resolusi tinggi gitu ya, atau kayak printer 3D, itu juga bagian dari output. Nah, hingga ada namanya perangkat AR dan juga VR, itu juga bagian dari output gitu ya. Makin canggih. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir, yaitu storage. Perangkat penyimpanan atau storage device itu merupakan komponen penting dalam sistem komputer karena berfungsi merekam dan menyimpan data serta instruksi baik secara
sementara maupun permanen, sehingga dapat diakses kembali saat dibutuhkan. Jadi tahap terakhir itu storage ya teman-teman. Nah, data itu bisa kita simpan gitu ya, baik itu sementara gitu ya. Nah, kalau data disimpan di sementara itu kita simpannya di RAM gitu ya. Ataupun kayak kalau kita menyimpannya secara permanen itu bisa kita simpan di hard disk ataupun SSD ataupun cloud storage dan lain sebagainya gitu ya. Nah, penyimpanan ini teman-teman ya, itu sangat-sangat amat penting karena dengan penyimpanan ini itu bisa bisa memungkinkan kita gitu ya untuk mengakses kembali informasi yang sudah diproses gitu ya, sekaligus juga pastinya menjaga keamanan data gitu. Selanjutnya kita masuk ke alur kerja dari IPOS teman-teman. Nah, alur kerja komputer itu mengikuti konsep dari input, proses, output, dan juga storage atau biasa kita singkat dengan IPOS ya. Yang pertama itu tahapan input ini teman-teman, yang warna biru gitu ya. Nah, tahapan input ini itu dilakukan dengan kita memasukkan data gitu ya, ataupun perintah gitu ya melalui perangkat masukan atau perangkat input gitu ya, kayak contohnya keyboard, mouse, dan lain sebagainya gitu. Nah, data itu kemudian masuk gitu ya, diolah oleh CPU di tahap proses ini, yang berfungsi sebagai otak komputer ya CPU ini. Nah, jadi CPU ini itu menjalankan instruksi gitu ya, dan juga mengatur jalannya sistem gitu ya. Hasil dari pengolahan tersebut itu akan ditampilkan gitu ya, akan ditampilkan melalui bentuk output gitu ya, di warna oranye ini masuk ke bagian tahap output seperti itu monitor ataupun printer gitu ya, sehingga dapat dimengerti oleh pengguna gitu. Nah, selain itu data yang telah diolah itu dapat kita simpan pada tahap storage gini. Nah, seperti SSD, kita bisa simpan di SSD, HDD ataupun perangkat-perangkat lain agar dapat kita gunakan di kemudian hari gitu. Dari pembahasan ini teman-teman bisa kita simpulkan gitu ya, bahwa IPOS itu adalah alur kerja dasar dari komputer. Semua perangkat input, proses, output, dan juga storage itu sama-sama saling terhubung satu sama lain gitu ya, membentuk suatu sistem yang terhubung gitu ya, membentuk suatu sistem yang utuh gitu ya. Nah, konsep ini itu bukan cuma teori teman-teman, tapi juga ada di nyatanya gitu ya. Contohnya kayak di kehidupan sehari-hari tentang konsep IPOS ini kayak kalau kita foto gitu ya, atau kayak kita narik duit di ATM, atau seperti kita ngerjain tugas di laptop, itu merupakan konsep yang namanya IPOS, input, proses, dan output, dan juga storage. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai cara kerja IPOS teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.